Mas Afan, seperti apa ini pergerakan IHSG menurut proyeksi Anda di hari ini? Kalau kita lihat IHSG kemarin berada di zona koreksi begitu ya, tapi kalau kita lihat lagi di pekan sebelumnya, IHSG ini pergerakan cukup menarik, bahkan sempat mencetak rekor all time high barunya menembus 8.000 begitu ya. Nah, menurut Anda sendiri untuk di pekan ini sebetulnya pergerakan IHSG akan seperti apa, dan mungkin bisa kita mulai dulu dari hari ini? Ya, kalau kita mau melihat pergerakan hari ini tentu kita harus merefleksikan pergerakan indeks dalam beberapa hari ke belakang ya. Dalam pekan ini dibuka pada hari Selasa kemarin, indeks kita ditutup melemah 0,45% dan ini melanjutkan pelemahan di hari Jumat yang pada saat itu mengalami koreksi sekitar 0,41%, dan ini terjadi di saat kita baru saja mencetak rekor all time high bahkan menembus 8.000 dan sempat di 8.017 secara intraday, walaupun pada closingannya harus mengakui koreksi gitu ya, dan kembali berada di bawah level 7.000, di bawah level 8.000, dan ini kan sebuah indikasi memang terjadi aksi profit taking daripada pelaku pasar karena pergerakan indeks kita yang sudah lari cukup kencang dalam beberapa pekan bahkan dalam sebulan terakhir ini, dan sangat wajar untuk mengalami profit taking. Dan saya melihatnya untuk pergerakan hari ini tampaknya akan lebih ke arah sideway gitu ya, bahkan cenderung koreksi karena itu tadi aksi profit taking pelaku pasar yang belum usai karena indeks kita sudah sangat tinggi. Jadi pergerakan hari ini bahkan beberapa hari ke depan saya melihat akan cenderung sideway atau konsolidasi di area sekitar 7.900 sampai 7.800, itu saya rasa area-area yang sangat memungkinkan ya untuk pergerakan indeks kita. Oke, tapi hari ini Alvan, kita kan bicara ada pengumuman hasil RDG Bank Indonesia. Akan kemana sebenarnya arah dari IHSG sendiri? Apakah memang sesuai prediksi dari mayoritas analis yang mengatakan bahwa BI akan menahan suku bunga acuan meskipun ada 5 terpisah begitu ya, terbagi 2 suaranya, ada yang memotong 25 basis point. Sebenarnya mewakili dari pelaku pasar itu yang mana arahnya? Ya, kalau saya melihatnya sih ini lebih ke arah menahan suku bunga gitu ya, karena kita tahu alasan Bank Indonesia selama ini adalah untuk dalam melakukan kebijakan moneternya adalah untuk mendorong, salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi kita, karena kita tahu di kuartal 1 pertumbuhan kita kan hanya sekitar 4,87 di bawah 5%, dan dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia dalam melakukan pemangkasan suku bunga sejak awal tahun sampai sekarang terakhir di Juli ya, dengan total 75 basis point, ini kan menjadikan kebijakan yang sudah terrefleksikan dari hasil pertumbuhan kita di kuartal 2 dari 5,12%. Artinya kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia ini sudah cukup membuat hasil yang bagus gitu ya, dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Dan saya rasa untuk the next atau di bulan ini untuk keputusan suku bunga itu sangat lebih baik untuk ditahan gitu di 5%, karena itu tadi pertumbuhan ekonomi kita yang sudah kembali bergeliat. Kemudian BI juga harus menahan stabilitas nilai tukar rupiah kita terhadap dolar, karena kalau sampai BI kembali melakukan pemangkasan suku bunga atau lebih agresif bahkan, ditakutkan kan nilai tukar rupiah kita bisa kembali anjlok terhadap dolar Amerika Serikat, seperti itu. Baik, tapi di tengah situasi yang cukup volatile saat ini, sebetulnya saham-saham di sektor mana saja yang mungkin bisa diperhatikan oleh para pelaku pasar atau cukup menarik? Iya. Kalau saat ini sektor yang paling menarik menurut saya adalah perbankan gitu ya, karena dari sisi valuasi yang sudah sangat murah atau under value, kemudian dari sisi investor asing yang masih bergerak cukup aktif gitu di dalam saham-saham perbankan kita dalam beberapa hari ke belakang, bahkan dalam sepekan kemarin total inflow di salah satu perbankan seperti BRI itu sudah sampai sekitar 2 triliun gitu dari asing, dan itu kan mengindikasikan bahwa asing ini melihat sesuatu hal yang menarik dari perbankan kita, terutama di bank-bank himbara kita gitu. Jadi itu menjadi salah satu sektor di indeks kita yang bisa menjadi daya tarik bagi investor dalam beberapa waktu ke depan ini. Oke, ini menarik ya, masih terkait sektor perbankan begitu yang akan juga ikut terdampak dari keputusan Bank Indonesia ini. Tapi kan kita lihat kalau dari sektoral kan juga ada Jackson Hole Symposium begitu. Kalau misalkan melihat pelaku di dalam negeri begitu ya, investor di dalam negeri, sebenarnya akankah memang juga ikut mengikuti keputusan dari eksternal juga, apa memang sudah fokus dari keputusan Bank Indonesia aja? Ya tentu simposium Jackson Hole ini sangat krusial gitu bagi pelaku pasar global maupun domestik, karena tentunya dengan acara lebih terfokus kemana kira-kira? Saya merasa lebih terfokus justru ke Jackson Hole gitu ya, karena dari situ kita tahu event tersebut adalah ajang di mana The Fed akan mengumumkan atau membuat memberikan sinyal gitu ya kebijakan suku bunga mereka ke depannya, dan ini kan tentu dinantikan oleh global dan juga domestik. Kenapa? Karena dengan arah kebijakan suku bunga The Fed ini, apabila
masih kembali sifatnya masih hawkish gitu ya, atau kemungkinan masih mempertahankan suku bunga, artinya ini akan berdampak negatif bagi pasar saham gitu, baik global maupun domestik. Dan juga apabila ternyata The Fed ini sinyal yang memberikan harapan dovish, artinya akan ada pemangkasan suku bunga di bulan September mendatang, tentunya ini akan membawa sinyal baik bagi pasar pasar keuangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia ya, dan itu juga akan terrefleksikan bagi indeks harga saham gabungan kita. Jadi justru saya melihatnya pelaku pasar ini lebih terfokus pada Jackson Hole ini. Iya, gitu. Baik, tapi sebetulnya Anda sendiri melihat sinyal-sinyal apa yang sebetulnya sudah diberikan oleh The Fed begitu ya? Apakah di sisa tahun 2025 ini The Fed benar-benar akan memangkas suku bunganya atau seperti apa? Karena kalau kita lihat begitu ya, nampaknya memang The Fed juga masih galau gitu ya untuk memangkas suku bunganya. Apakah dirasa perlu atau tidak, mengingat data-data ekonomi di Amerika Serikat sebetulnya boleh dikatakan belum terlalu mendukung begitu ya untuk memangkas suku bunga. Tapi sementara kalau kita lihat di tahun lalu, The Fed memberikan sinyal akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali di tahun ini. Nah, menurut proyeksi Anda sendiri sebetulnya di sepanjang sisa tahun 2025 ini akan seperti apa The Fed mengambil langkah? Ya, saya melihatnya di sisa tahun 2025 ini The Fed akan bisa membuka peluang untuk pemangkasan suku bunga gitu ya, bahkan sampai 50 basis poin di akhir tahun 2025. Kenapa? Karena dari sisi inflasi Amerika Serikat sendiri yang kemarin di bulan Juli sudah cukup stabil gitu di angka 2,7%, dan itu angkanya turun dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian juga dari sisi tenaga kerja Amerika Serikat yang mengalami tekanan gitu ya dari sisi tenaga kerja barunya, dan ini menjadi dua indikator yang bisa menjadi membuat kebijakan suku bunga The Fed itu mau memangkas suku bunga mereka, karena dari dua hal itu udah mendukung untuk pemangkasan suku bunga. Jadi sangat mungkin sekali bahwasannya The Fed dari ketua The Fed ini Jerome Powell untuk melakukan pemangkasan suku bunga gitu.